untuk Indonesia Raya. Karena di luar kemampuan negara, gitu Pak ya. Jadi contohnya seperti fasilitas kesehatan yang ada di kawasan, apakah orang pegawai negeri atau masyarakat biasa atau petani dan seterusnya, itu mempunyai hak yang sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, gitu ya. Atau dengan bahasa koordinasi atau diskriminasi, maka di situ masuk kategori pelanggaran hak asasi manusia, gitu. Nah, sebelum saya masuk, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 salah satu pasal apa materi. Saya pikir inilah yang perlu kami sampaikan. HAM siapa saja, dari tadi saya katakan makhluk hidup yang berbentuk namanya manusia dalam rangka kegiatan ini. Dan beliau juga dalam hal ini Pak Bupati menyampaikan materi yang akan disajikan pada pagi ini, saya kira sudah ada di depan. Kegiatan sosialisasi otomatis tidak akan langsung kita serap pada saat sekarang ini. Hak asasi manusia Sulawesi Tenggara. Tadi ini dia seorang pegawai negeri. Nah, dia ada rencana untuk mengadopsi anak ini, memasukkan ke dalam tanggungan selaku pegawai negeri. Tetapi kendalanya di sini Pak, mungkin kalau hanya hukum adat mungkin tidak cukup. Itu harus melalui hukum-hukum ya hukum positif kita. Nah kadang-kala Pak, seperti pernah tetangga itu mengalami Pak, dengan melalui proses pengadilan itu kayak prosesnya agak panjang dan melelahkan. Memberikan pendidikan buat kami masyarakat ini supaya yang selama ini ada terjadi bukan kesalahpahaman tapi artinya sifatnya bersilangan antara hukum-hukum adat yang kami telah tetapkan di sesuai kearifan lokal dengan hukum tetap yang berkaitan dengan masalah hak asasi manusia ini. Artinya kami sangat antusias. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sunyoto, itu sudah mencakup juga tentang anak, tapi yang spesifik itu ada dua. Yang pertama adalah Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Harus dilindungi. Yang pertama karena anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam Konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Saya tidak baca semua, Bapak-Bapak nanti bisa baca di lembaran yang telah kami bagikan. Orang tua itu merupakan bagian dari negara, ya. Jadi yang mereka harus berikan kepada anak yang pertama adalah to respect, ya, harus menghormati. Anak itu harus dihormati keberadaannya. Yang kedua adalah to protect, dilindungi. Anak-anak kecil itu kan masih tidak berdaya, mereka masih banyak tidak tahu, ya. Jadi anak kecil harus dilindungi. Yang ketiga to fulfill, pemenuhan, harus dipenuhi kebutuhannya. Kalau kita belum paham, silakan nanti dipertanyakan di depan. Bapak Kakanwil Kementerian Hukum Provinsi Tenggara yang kami hormati, atau yang mewakili beliau, yang hadir serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Terus yang kedua, bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.